teman-teman, nanti habis ini ada tes. Mohon maaf, dosennya sudah saya tinggalkan kemarin. Nah, jadi sekularisme saya rasa itu perkataan yang sering kita dengar ya. Jadi apalagi saya. Dari waktu pertama kali saya menikah dengan suami saya, jadi suka ngomong, iya kan di sekuler, bukan di rohani, bukan gereja gitu. Selalu ngomong gitu, kamu kan kerja sekuler gitu, bukan di gereja. Saya tuh bertanya-tanya, emang sekuler itu apa? Sehingga kok mendikotomikan sekuler tuh berarti nggak ada Tuhan. Berarti hanya pelayanan di gereja itu yang ada Tuhan. Dan akhirnya saya mendapatkan topik yang saya juga penasaran selama ini. Dan saya berkat buku teologianya Pastor Andika. Dan puji Tuhan saya mencoba untuk memahami Injil dan sekularisme. Jadi kita mulai dari sebelum kita masuk ke definisi, saya mencari sekularisme itu asal kata ini muncul dari mana. Jadi ternyata itu muncul di tahun 1700. Nah, apa yang membuat sekularisme ini muncul sebelum 1700? Jadi sebelumnya, khususnya di peradaban Eropa, gereja dan negara itu selalu bersama-sama. Tidak pernah terbayang gereja sama negara itu sendiri-sendiri, terpisah. Sehingga kalau sampai sekarang, kalau teman-teman Bapak Ibu tahu kan di Inggris itu kan ada pemuka agama yang juga sekaligus adalah ratu. Nah sekarang jadi raja. Jadi gereja dan negara itu sama, satu kesatuan. Kenapa momen itu muncul? Karena waktu itu mereka berpikir bahwa rakyat yang sebanyak ini hanya bisa bersatu oleh satu penyebab, atau mereka harus cari root yang menyatukan semua orang. Salah satu yang menyatukan semua orang adalah agama. Dengan paham yang sama, maka mudah membawa rakyat berjalan bersama-sama. Dan pada momen itu sebenarnya pada proses agama dan gereja bersatu di 1400-1300 itu berjaya Bapak Ibu. Jadi kalau baca ceritanya sebelum sekularisme itu muncul segala macam art yang bagus-bagus. Kayak ini siapa yang bisa tebak sebelah kiri apa, sebelah kanannya siapa? Karyanya siapa sebelah kiri? Pastor Gayus. Jadi kalau kita ke Eropa itu hampir semua tuh modelnya begini ya. Michelangelo. Sebelah kanan Mona Lisa. Ciptaannya Leonardo DiCaprio. Enggak. Da Vinci. Yang pasti bukan Leonardo Pangemanan, Leonardo DiCaprio. Jadi hampir kemudian pertumbuhan kesehatan, penemuan-penemuan obat-obatan yang bagus, kemudian arsitektur indah, musik-musik yang khas, itu pada zaman-zaman itu. Jadi gereja dan negara itu bersatu. Nah, gereja itu akhirnya mempengaruhi politik, gereja mempengaruhi hukum, gereja mempengaruhi pendidikan, gereja mempengaruhi sosial budaya. Jadi kalau kita baca dan kita lihat, ini semua itu inspirasinya hampir semua dari cerita Alkitab, termasuk kayak lukisan terkenal Last Supper. Nah, itu juga dari tulisan dari pengaruh gereja. Kemudian berjalannya waktu. Seperti Bapak Ibu tahu, manusia itu cuma terdiri dari apa, Jason? Darah dan daging yang tidak sempurna. Muncullah paradoks di mana gereja mulai sedikit terpengaruh dengan kekuasaan politik. Mulai muncul rasa ingin diterima, ingin punya pengaruh yang lebih besar, dan mulai muncul akhirnya penyalahgunaan otoritas. Ini membawa ke yang namanya kita tahu bersama kisah yang cukup tragis, perang agama. Jadi perang agama mulai dari Prancis tahun 1559, terus yang paling berdarah itu di tahun 1618 sampai 48, 30 tahun. Pada waktu itu muncullah Martin Luther, Protestan, kemudian Katolik tidak mau terima karena pengaruh Protestan semakin besar.
Dan raja-raja mulai memilih. Jadi ada raja yang backgroundnya dipimpin oleh Katolik, ada raja yang backgroundnya oleh pengaruh Protestan, dan pengaruh Protestan saat semakin besar, mereka menjadi ketakutan. Wah, gimana kalau misalnya kekuasaan saya berkurang? Dan sehingga muncullah konflik berdarah. Sehingga orang-orang mulai bertanya. Tanyanya adalah, jika semua orang mengatakan bahwa mereka mewakili kebenaran, which is bersandar pada agama atau gereja saat itu, mengapa hasilnya justru ada peperangan dan kehancuran? Mengapa tidak dibawa ke dalam perdamaian? Dan akibat dari peperangan yang tak henti-hentinya itu membawa trauma dalam tanda kutip kepada bangsa-bangsa yang mengalami itu. Dan sampai saat ini kalau misalnya kami ke UK pun, itu selalu mereka kembali kepada perang agama. Dan muncullah kalimat ini, sebaiknya negara terpisah dari gereja. Gereja jangan campur dan ikut-ikut keputusan politik. Jangan ada pengaruh. Dan pemerintah sebaiknya menjadi pengayom. Apapun agamanya diberikan kebebasan supaya bisa memberikan kerukunan. Dulu orang tidak pernah berpikir bahwa berbeda-beda bisa satu jua. Karena mereka berpikir bahwa fondasinya tuh harus sama supaya bisa berjalan ke arah yang sama. Tetapi ternyata sekarang tidak bisa. Dan melakukan dampak yang begitu brutal. Sehingga akhirnya mereka berpikir bisa sepertinya kita hidup rukun bersama. Jadi akhirnya muncul ya namanya sekularisme. Jadi sekularisme kalau kita lihat di sini itu adalah mulai dari pemisahan antara gereja dan negara. Gereja atau agama waktu itu dan negara. Nah, pemisahan ini muncul akhirnya kata ini muncul menjadi sangat marak di tahun sekitar 1700-an. Di 1700-an di abad pencerahan. Jadi mulai dari waktu itu kan penemuan mesin uap dan sebagainya. Nah, muncul juga ide ini, sekularisme. Nah, kemunculan dari sekularisme ini ternyata membawa dampak, Bapak Ibu. Jadi saking lamanya masyarakat itu tidak memiliki hak atau tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Khususnya adalah pilihan hati nurani sendiri. Sehingga mereka tuh semacam menggunakan momen ini untuk mendapatkan kebebasan. Jadi mereka tuh berusaha supaya fokus kepada kalau bisa aku menentukan pilihanku sendiri. Apa yang aku percaya, apa yang aku suka, apa yang aku mau. Jadi mulailah yang namanya kebebasan memilih atau toleransi itu muncul. Nah, ditambah lagi pada saat itu ini menjadi sangat marak Bapak Ibu karena dukungan terhadap iman menjadi berkurang. Karena orang merasa bahwa kalau punya iman itu akan mengasal kekacauan. Gara-gara perbedaan iman, kita hidup berdarah-darah bertahun-tahun. Nah, ini akan membuat membuat perpisahan antara gereja dan negara menjadi lebih besar. Dan orang mulai berpikir begini, kalau bisa saya bebas, nggak ada yang ngatur saya. Definisi kebebasan yang mereka anggap waktu itu benar-benar yang mereka cari. Karena mereka merasa gara-gara kalau Bapak Ibu baca cerita yang di Prancis, hanya karena mereka berpindah kepada Protestan, bisa dibunuh, dibakar, dan sebagainya. Dan mereka akhirnya masuk ke dalam kerinduan yang amat sangat gimana caranya saya bisa bebas. Dan muncullah kebebasan ini di zaman sekularisme. Muncullah perkataan ini Bapak Ibu. Jadi karena kebenaran itu tidak lagi mutlak atas nama Katolik atau mungkin Protestan, segala macam agama, segala macam anutan yang teman-teman suka diayomi oleh negara menjadi kebenaran menjadi relatif. Dan orang mulai bertanya, kebenaran itu berdasarkan apa yang dia inginkan, apa yang baik menurut dia, apa yang nyaman buat kita,
Atau apa yang saya mau? Bukankah itu juga terjadi akhirnya sampai sekarang ya? Dan ini membuat pelan-pelan muncul yang namanya preferensi mengikuti mayoritas. Karena bisa dibayangkan, pada saat fondasi negara yang sebelumnya adalah agama itu ditarik, firmannya ditarik, berarti butuh fondasi baru. Nah, untuk mendapatkan fondasi baru itu butuh preferensi. Apa kira-kira? Nah, preferensinya akhirnya orang lagi kemana? Lagi percaya apa? Lagi bikin apa? Apa yang lagi happening sekarang? Itu yang membuat saat ini sampai sekarang kita selalu kalau ngambil keputusan kadang-kadang lupa pada firman, cenderung pada lagi happening apa sekarang? Yang lagi relevan apa? Nah, itu asal muasalnya dari sana. Sehingga sebenarnya sekularisme kalau dilihat-lihat itu adalah perpindahan dan pergeseran dasar. Jadi pada saat sekularisme itu mulai dimunculkan, dasar dari firman itu digeser kepada dasar humanisme. Hak asasi manusia diangkat, kemudian kebebasan untuk memilih diperkuat. Apa yang kamu mau, apa yang membuat kamu nyaman, apa yang kamu suka, semua didasarkan kepada apa yang kita mau. Sehingga muncullah kesimpulan ini. Sekularisme sebenarnya perpindahan dari God center kepada man center. God center kepada man center. Dan kesimpulan saya sebenarnya sekularisme itu bicara tentang penyembahan, perpindahan pusat penyembahan. Yang sebelumnya berusaha disatukan, tetapi karena ada kepentingan diri sendiri di sana, keakuan, dan membuat perang saudara yang begitu panjang, akhirnya benar-benar menjadi terang benderang. Saya mau apa yang saya suka, saya mau melakukan apa yang saya mau. Saya tidak tulis di sini ayatnya, tetapi kalau saya ingat Kolose 3 ayat 16, kalau Bapak Ibu baca, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ selalu ada kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi sebenarnya pada saat gereja dan negara itu bersatu dan gereja mempengaruhi semua keputusan-keputusan dan pengambilan keputusan policy yang ada di negara, itu sebenarnya satu kita suka sebut integrasi, kalau di Petra integrasi iman ilmu, karena kita percaya sumbernya sama. Dan waktu itu mereka percaya sumbernya sama, mau gereja, mau negara, ya sumbernya sama, penyembahannya sama. Tetapi pada saat mulai kepentingan diri sendiri, kok kayaknya aku punya kekuatan Katolik mulai menurun, yang Protestan mulai membesar. Nah, itu mulai muncul yang namanya perbuatan jahat dan iri hati. Dan waktu itu kan masih implisit dengan berdasarkan nama agama. Padahal sebenarnya implisitnya itu adalah kepentingan diri sendiri atau man-centered. Atau diri sendiri. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa sekularisme itu adalah bukan pertama-tama ketika seorang berkata, saya tidak percaya Allah. Ini tidak lagi ngomong kepada orang ateis. Tetapi sekularisme itu terjadi pada saat kita menggantikan posisi Tuhan dengan posisi ciptaannya. Dan pondasi yang berbeda yang diganti karena bias yang terjadi, orang merasa bahwa oh ternyata pakai nama Tuhan bikin pendarahan 30 tahun, ya sudah dihapus saja tanpa nama Tuhan. Tetapi yang mereka ganti ternyata bukan masalah fondasi biasa, tetapi ini mereka ganti firman. Sehingga pusatnya bukan lagi kembali kepada firman, tetapi kepada apa yang manusia inginkan, apa yang aku inginkan. Nah, kebebasan ini merupakan salah satu produk dari sekularisme. Produk sekularisme yang sampai saat ini menjadi salah kaprah. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ini kebebasan yang salah kaprah. Kita lihat contoh ikan.
Misalnya ikan bilang, saya sudah bosan hidup di air, saya pengen bebas dari air, pengen keluar dari air. Betul, saat dia keluar dari air, secara teknis dia bebas. Tetapi waktu momen itu dia mati. Itu salah satu contoh yang salah kaprah. Atau kita bilang, saya pengen bebas makan apapun yang saya mau, termasuk racun. Dan itu juga merupakan salah kaprah yang lain. Nah, apa kata sekularisme dibandingkan dengan apa kata Injil? Coba kita lihat sama-sama. Jadi masalah yang ada di sekularisme tadi, kalau saya ulang lagi, adalah salah batu pijakan. Karena pusat penyembahan yang bergeser akibat keakuan manusia. Dan pada saat salah pijakan ini, orang berusaha mencari pijakan yang lain. Apa yang menjadi pijakan saya selanjutnya? Dan pijakan ini yang dicari orang sampai saat ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca nanti di ayat selanjutnya, itu bukan ngomong tentang ateis, orang Kristen. Tetapi berusaha mencari pijakan lain, yang penting jangan Tuhan dulu deh gitu ya. Nah, ini salah satu contoh pijakan, analogi pijakan yang salah. Misalnya kalau mobil diisi dengan air mineral. Kita tahu bersama air itu sangat murni. Kita kalau memilih, oke, lebih baik yang murni daripada yang minyak-minyak seperti ini. Betul, bagus gitu. Tetapi kita tahu bahwa bukan itu pasangannya. Bukan itu harusnya dilakukan. Dan yang terjadi adalah air itu tidak jahat. Tetapi air itu merusak mobil. Karena memang bukan itu pasangannya. Nah, sama seperti kita. Sampai saat ini pun kita masih punya fondasi yang salah. Kita bergeser dari apa yang dirancang oleh Tuhan. Fondasinya adalah harusnya Kristus, tetapi kita berjalan mengikuti apa yang kita mau. Sehingga jangan salah, sampai saat ini kadang kita ketemu banyak orang Kristen, banyak pelayanan, banyak di gereja, tetapi bertanya kenapa hati saya kosong. Saya pelayanan 24/7. Dari pagi sampai malam. Pastor Gayus bilang tadi kita harus menjaga kesehatan, tidak boleh bekerja terlalu keras. Terima kasih Pastor. Mengenah kepada saya. Dan saya akan berjanji untuk bertobat. Masalahnya tidak ada orang lain selain saya. Jadi ini salah satu contoh fondasi yang salah. Mari kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca. Oke. Ini saya tulis 3 ayat di sini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terakhir, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ayat ini langsung menjawab tentang sekularisme. Rasul Paulus berkata bahwa kalau sekularisme tadi ngomong semua tentang apa yang kita inginkan, apa yang membuat nyaman tentang manusia. Tapi Injil semua dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Di ayat ini. Nah, PR pulang baca lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca di sini, sebenarnya catatan saya panjang, tapi karena saya kasih PR, jadi minggu depan saya tanya lagi ya, Bapak Ibu. Nah, di selanjutnya, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi Rasul Paulus di ayat pasal-pasal ini dia ngomong bahwa ternyata sekularisme itu tidak langsung menculik kita langsung.
Kalau kita baca arti ayat ini adalah kita dicuri sedikit demi sedikit dengan filosofi, filsafat tertentu atau idea tertentu. Jadi ngomong ikuti kata hatimu, betul ya? Nah, kata hati sopo, kata hatimu gitu kan. Lalu oke, ikuti kata hati kita. Tapi kita tahu kata hati kita bisa menipu, firman Tuhan berkata. Atau apa yang membuat kamu nyaman, kamu pilih aja. Misalnya, aku ada bertengkar sama pasanganku atau sama suamimu. Kamu nyaman gak? Gak nyaman, ya udah bisa aja. Itu adalah kalimat secara mayoritas yang memang mungkin kalau kita pergi kemana-mana kebanyakan orang akan bertanya hal yang sama. Mirip dengan kata sekularisme. Mereka kenapa orang cenderung pilih mayoritas? Karena dia sendiri tidak punya pijakan. Jadi kalau kita punya pijakan, itu berarti kita bukan kaum sekularisme. Tapi kalau kita tidak punya pijakan dan akhirnya bingung kemana-mana, ke si A, si B, si C minta saran dan kita akhirnya oke, kita pilih pooling terbanyak. Sarannya apa? Nah itu berarti kita kaum sekularisme dan ke. Oke? Nah, sekularisme itu di ayat ini ngomong bahwa itu memang, jadi katanya dia pakai kata ini supaya kita jangan ditawan. Tapi arti ditawan di sini adalah dicuci otak atau dicuri pikirannya sedikit demi sedikit. Idenya tuh ditaruh sedikit demi sedikit. Teman-teman nonton sinetron, nonton film, nonton rajin, nonton drakor, nonton berita gitu kan. Nonton segala macam peperangan antara Sarwenda dan Ruben Onsu gitu ya. Muncul apa yang membuat aku nyaman sehingga aku melakukan ini. Itu menjadi value, pelan-pelan itu menjadi value. Karena kita nggak punya value, biasanya seperti itu. Kemudian di Kolose 2 ayat 8. Oh iya, ini lanjut ya. Jadi dikatakan lanjut yang tadi sebelumnya saya ngomong kata menawan. Menawan itu artinya pelan-pelan dipegang dan hati-hati dengan filsafat. Filsafat itu artinya ide berpikir, cara berpikir orang-orang yang di luar Kristus. Sehingga kalau kita mendengar itu, teman-teman, Bapak Ibu, selalu bertanya hal ini. Apakah ide ini, kan orang suka ngomong, gak modern kamu pikirannya gitu kan, atau gak populer, gereja Pastor Gayus gak relevan, gak ono apa gitu ya, sayap asap-asap gitu misalnya. Tidak ada sesuatu yang megah seperti yang biasanya kita lihat misalnya. Bukan salah ide ini, tetapi selalu bertanya ini, apakah ide ini sesuai dengan prinsip Kristus? Jadi sekularisme itu selalu balik kepada ide secara mayoritas dan apa yang lagi diminati sama banyak orang. Tetapi Injil mengatakan Tuhan ngomong apa, firman ngomong apa. Kolose 2 ayat 10, kita lanjut. Nah kalau Kolose 2 ayat 10 di situ kalau saya pakai penggalan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah ayat ini kalau Bapak Ibu kita baca, itu ngomong tentang sekularisme itu bilang kita itu biasanya belum cukup. Tetapi dalam Kristus firman Tuhan bilang engkau sudah dipenuhi. Ayat ini mengatakan, lihat nih, kamu telah dipenuhi, kalau kita baca dari atas, di penggalan ini bilang, kamu telah dipenuhi di dalam Dia dan Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kalau saya baca arti kata ayat ini, telah dipenuhi, itu dia pakai kata perfect passive participle. Nah, mari kita tes kelas bahasa Inggris. Nah, kalau perfect passive participle itu artinya, kalau perfect berarti tindakan yang sudah selesai, tetapi hasilnya itu masih kita nikmati sampai sekarang. Pasif itu artinya
Yang terjadi itu bukan karena usahamu, tetapi seseorang yang melakukannya. Jadi makna dari kata dipenuhi di sini adalah kita telah dibuat lengkap oleh Kristus. Dan keadaan lengkap itu terus berlaku sampai sekarang. Bukan usaha kita. Itu kata dari dipenuhi. Sehingga kalau ada orang bilang, kamu kayaknya bakalan lebih oke, sempurna Pak Johan gitu ya. Kalau kamu bisa tambah ini, melakukan ini, buat lebih bagus ini, kembangkan yang bagian ini, kurangin yang bagian ini. Firman Tuhan berkata bahwa engkau sudah dipenuhi dan sudah cukup. Nah, di Kolose yang sama juga Injil bicara begini. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita sebenarnya bagi kita Kristus itu sudah cukup. Di dalam Kristus itu semua kepenuhan Allah yang kita cari itu sudah ada. Sehingga tidak perlu lagi kita mencari dasar yang lain atau fondasi yang lain. Nah, di Kolose yang sama, kita maju di Kolose 3 ayat 3. Apa kata Injil? 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekuler bilang, temukan dirimu. Di mana? Di dirimu. Meditasi, inner gitu ya. Inner self, ketemukan dirimu, temukan. Nah, tapi di ayat ini Injil mengatakan bahwa kamu harus matikan dirimu dan temukan hidupmu di dalam Kristus. Ini sangat connect dengan Kolose 3 ayat 16. Karena di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada perbuatan jahat, iri hati dan sebagainya. Selama kita mengandalkan kepentingan diri sendiri, ego, aku, punyaku, keinginanku, mauku, maka susah bagi Allah untuk mati. Maksudnya susah bagi kita mematikan diri kita dan Allah hidup di dalam hidup kita. Ini yang membuat kadang-kadang firman Tuhan bilang, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Ya Obo gimana caranya? Kalau kita terus mengandalkan, kalau bisa aku dong, gitu. Kepentinganku dong, kemauanku dong. Mungkin sedikit cerita pendek, itu pun terjadi dalam rumah tangga, hubungan, apapun itu di dalam pekerjaan. Saya sering berenung kalau misalnya saya sama Pak Aldi, misalnya suami sudah agak sedikit bersitegang, saya bertanya, ini aku lagi mempertahankan kepentingannya siapa? Aku lagi mencari keinginanku atau aku lagi mencari apa yang baik yang Tuhan mau dalam rumah tangga ini terjadi. Karena kalau sampai itu jadi perang, berantem dan sebagainya, itu pasti cek di depan. Aku atau bukan aku. Otomatis demikian. Dan itu terjadi dimanapun, termasuk hubungan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi, hal ini akan bisa diatasi kalau kita bisa mematikan aku kita. Memang tidak ada solusi lain. Dan Yesus hidup dalam kita, Kristus hidup dalam kita. Dia mengambil dan mereplace fondasi kita sendiri. Selama itu menjadi kekuatan dan pusat penyembahan kita, aku. Makanya sekarang NPD dan lagu NPD sangat booming gitu ya. Pastor Gayus tahu lagunya gitu ya. Dan itu sebenarnya sarkasm tentang apa yang sedang terjadi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau bisa aku dong gitu, kepentingan aku dong. Dalam hubungan pun demikian. Aku. Dan itu menjadi masalah yang sampai saat ini tidak pernah terpecahkan kecuali balik kepada Kristus. Nah, ini salah satu paradoks yang mungkin menjadi salah satu warning buat kita kalau kita baca Roma 1:21 ayat 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah,
Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Artinya, orang yang melakukan sekularisme, yang fondasinya pada dirinya, bukan selalu orang tidak kenal Allah. Dia kenal, tetapi dia memilih tidak memuliakan Tuhan. Dan tidak ada yang tahu. Betul ya? Suami, istri, sebelah kiri kanan kita. Oke, kita ke gereja. Mungkin kita sharing firman atau pimpin pujian atau pelayanan apapun. Tetapi yang tahu di dalam itu memang tidak ada selain Tuhan. Dan di sini dikatakan hati-hati bahwa mereka bisa mengatakan mereka tuh kenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Kemudian, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah berhikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Jadi menariknya Bapak Ibu, sekularisme yang di sini Paulus sharingkan adalah orang yang menggantikan fondasi dari Kristus kepada dirinya, bukan bodoh di sini artinya bukan menjadi tiba-tiba IQ-nya jadi rendah, tetapi mereka menjadi kehilangan arah. Pikirannya sia-sia, cara berpikirnya tidak mampu melihat kebenaran. Karena dasarnya nggak ada, dasarnya salah. Mencari sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Makanya kita tuh sering mendengar ada orang yang bilang, aku nih cari apa? Atau aku bekerja kayak hamster. Sibuk gitu tapi going nowhere. Karena sia-sia. Jadi kalau di sini, pikiran di sini, kalau kata pikiran yang ada di situ ya, kalau Bapak Ibu lihat, sebaiknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran ini ngomong bahwa manusia itu bukan pada saat dia mengganti posisi Tuhan, itu bukannya dia jadi nggak bisa berpikir atau kurang berpikir. Tapi dia berpikir tanpa penundukan diri kepada Tuhan. Keputusannya bukan berdasarkan Kristus lagi. Berpikir keputusannya berdasarkan kepada dirinya. Kemudian digelapkan, itu artinya buta rohani kalau asal katanya. Sehingga akhirnya buta rohani, meskipun dia pintar. Menjadi bodoh, artinya kebodohan rohani membuat seseorang akhirnya menolak kebenaran yang sebenarnya ada di depan mata. Sering nggak gitu teman-teman Bapak Ibu? Jadi kita menawarkan kebenaran kepada teman kita, sesama orang gereja yang baca firman, yang kita tahu barusan saat teduh, tetapi tidak mampu sama sekali melakukan firman yang dia baca misalnya. Karena kita juga bingung, kamu nih cari apa sebenarnya kan? Gak bisa, terlalu mudah buat dia untuk diampuni begitu saja. Jadi kamu mau pertahankan sampai berapa lama? Kayak gitu. Itu pernah kejadian juga. Padahal jelas-jelas kita buka ayat ini kebenaran loh, gitu ya. Kalau kamu mengampuni itu bukan saja buat dia, tapi dirimu sendiri. Tetapi dia memilih untuk tidak mengambil keputusan itu. Menjadi bodoh. Dan terakhir ini Bapak Ibu, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Jadi ada kata menukar. Kalau kita sudah kehilangan fondasi, pastikan kita akan cari fondasi yang lain. Nah, kalau kata di sini menukar tuh ngomong tentang banyak orang saat ini sudah tahu butuh Tuhan, tetapi dia nggak ke Tuhan, dia ke New Age, kepada hal-hal yang kalau kata di sini kalau Bapak Ibu baca, menukar objek penyembahan kepada yang lebih rendah. Itu artinya. Jadi pusat kemuliaannya bukan lagi Allah, kemudian pikirannya sia-sia. Sia-sia itu artinya kosong, hampa, tanpa tujuan, seperti itu yang tadi saya sempat jelaskan. Dampaknya gitu ya, karena itu sia-sia, jadi dia selalu saya bilang haus validasi, haus pengakuan, haus harapan. Karena dia merasa bahwa aku nih kemana?
Aku mau ngapain? Pernah nggak teman-teman bertanya itu? Emang aku nih buat apa? Lagi ngapain? Supaya apa aku bekerja seperti ini? Dan saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 4 ayat 13. Ini adalah pembicaraan antara Yesus dengan perempuan di Samaria. Sebenarnya ini juga contoh dari sekularisme. Jadi cerita ini sebenarnya lagi ngomong tentang penyembahan. Si perempuan tadi punya suami, kurang lebih ada 4 ya. Lalu kemudian, nah jadi dia ngomong gini, barang siapa, Yesus ngomong, minum air ini di sumur tadi ya, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau tidak, oke maaf, saya kacamatanya tidak bisa. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau saya ngomong, pada saat perempuan ini berusaha mencari fondasi, mengganti apa yang menjadi sesuatu yang dia cari, dia carinya lewat apa? Fondasi Kristusnya kan nggak ada. Dia cari lewat relationship. Punya suami lebih dari satu. Tapi dia tetap merasa tidak puas. Sehingga Tuhan bilang kamu akan selalu haus. Kalau kamu pakai cara ini. Kamu harus minum dari air yang aku berikan. Saya nutup dengan ini Bapak Ibu. Ini juga refleksi saya. Apa yang menjadi hal yang paling mempengaruhi pikiran kita? Dasar keputusan kita. Apa yang mempengaruhi keinginan-keinginan yang muncul dari diri kita? Kita cek diri di sini, cek bersama. Apakah itu karena Kristus, fondasi Kristus, atau ada fondasi lain yang sebenarnya kita lupa, kita tidak sadar bahwa mungkin digantikan dengan diri sendiri. Mungkin tanpa sadar kita tuh menukar Allah dengan diri sendiri. Puji Tuhan, kabar baiknya Allah tidak pernah menukar kita dengan sesuatu yang lain. Bahkan dengan malaikat pun dia tidak menukar. Dia tidak meninggalkan kita, bahkan dia mencari kita. Pada saat kita menjadikan diri kita pusat hidup kita, saya rasa mungkin dalam momen tertentu kita pernah melakukan itu. Lupa bahwa Kristus itu pusat dari segala sesuatu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu datang dan mati. Meskipun pada momen itu kita masih memusatkan diri sendiri sebagai objek penyembahan pada diri sendiri. Kita bilang Tuhan Engkau yang kusembah, tapi pulang kita cuma memuaskan apa yang kita inginkan. Sehingga kita selalu haus. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan hadir lewat Injil, Tuhan hadir memberikan air yang kalau kita minum tidak pernah kita haus lagi sampai selamanya. Amin. Kita